akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan beserta kita. Betun tanggal tersebut di atas yang melantik Bupati Malaka Dr. Simonahak SH.MH. Bupati Malaka melantik 19 penjabat kepala desa di Aula Kantor Bupati Malaka pada Kamis 10 Juni 2021. Wakil Ketua Dewa DPRD Malaka Henrikus Fahik Taek saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata mengatakan penjabat kepala desa, kalau istilah kami di pasar, mendapat jabatan gratis. Ini teman-teman, ini kalau istilah kami di pasar itu, ini dapat jabatan gratis. Kalau orang lain itu mendapat jabatan itu harus bersusah-susah, ya kan? Habis tenaga, habis lain-lain. Tapi bapak-bapak ini, puji Tuhan, menikmati. Titip pesan saya, gunakan kesempatan ini untuk melayani rakyat dengan baik. Saya jujur aja Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kadang saya juga heran. Setiap tahun ada miliaran rupiah di desa-desa, tapi desa kita itu biasa-biasa saja. Setiap tahun ada miliaran di desa-desa. Tapi sepertinya desa-desa ini biasa-biasa saja. Mudah-mudahan ini tenaga baru, semangat baru, tentu dalam jeda waktu 1-2 tahun ke depan, barangkali ada perubahan yang mungkin lebih dari itu. Yang ketiga, saya sebagai wakil rakyat sekaligus pimpinan DPRD sangat-sangat berharap, apakah bisa tidak pemerintah tolong melihat kembali perda tentang pengusulan dan pencalonan kepala desa di Kabupaten Malaka. Sangat tidak elok, hampir semua desa itu ada penjabat. Dari 127 desa, hampir kurang lebih ada 60 sekian. Ini kami sebagai wakil rakyat berharap kalau memang ada ruang, ada celah untuk kita lihat kembali, barangkali bisa kita diskusikan bersama. Sekali lagi saya atas nama pimpinan DPRD mengucapkan profesional dan selamat bekerja, selamat menjalankan tugas barunya nanti. Sekian dan terima kasih. Bupati Malaka Dr. Simonahak SH.MH mengatakan ciri khas satu pembangunan yang maju itu ukurannya ada pembangunan di desa tempat kita lahir. Ciri khas suatu pembangunan yang maju itu ukurannya ada pada pembangunan di desa tempat kita lahir. Orang akan melihat sebuah kabupaten, sebuah wilayah, ukurannya maju atau tidaknya itu adalah ada pada pembangunan di desa itu. Saya kira tidak terlalu jauh berbeda tugas dan fungsi Bapak Ibu yang menjadi kepala desa atau pejabat desa. Kita tidak bisa keluar dari 3 hal pokok yang selalu dilakukan oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Antara lain soal bagaimana mengatur organisasi di jajaran pemerintah di tingkat desa. Bagaimana orang-orang itu bisa diajak kerjasama untuk apa? Untuk membangun desa, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa itu. Dan saya tentu harus menyampaikan secara tegas, suka tidak suka, mau tidak mau, pekerjaan Bapak Ibu sekalian akan selalu saya ikuti, saya pantau dengan audit. Jadi saya mohon maaf sebagai manusia, tapi sebagai pemimpin kepala daerah sekaligus berkecimpung di dunia hukum, ya tidak ada ampun. Jadi saya tegaskan bahwa uang yang diberikan oleh pemerintah melalui tangan Bapak Ibu adalah untuk membangun desa. Jadi kalau
sampai terjadi bocor anggaran, sampai terjadi penyelewengan anggaran, siap-siap untuk menghadapi inspektorat. Saya pesan dari awal, sebab kita ingin membangun. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua DPR, mengapa anggaran ini tiap tahun kedengaran bunyinya cukup banyak, cukup besar, tapi desa kita biasa-biasa saja. Mulanya biasa saja, akhirnya biasa saja juga. Ya, saya tidak tahu harus sampai kapan untuk tidak biasa itu. Karena ada lagunya kan, mulanya biasa saja, akhirnya biasa saja juga itu. Nah ini saya tidak mengerti. Saya bersama wakil saya dengan teman-teman OPD, Pak Sekda tidak hadir, asisten semua. Bukan saya sendiri yang mengangkat Bapak Ibu. Saya selalu komunikasi dengan semua teman-teman. Ini bagaimana, ini bagaimana, ini orang bagaimana, ini manusia bagaimana. Kita percaya atau tidak? Ay Bapak tahu bahwa naik purak. Naik purak di bagi kita available. Ya, saya harus sampaikan memang. Ini kepercayaan, amanah. Dan harus membersihkan diri dulu sebelum kita bicara kepada orang lain. Mulainya dari diri kita sendiri. Kemudian saya melihat Bapak Ibu hari ini begitu ganteng, cantik berdiri di depan kami. Tetapi gejolak yang ada di masyarakat juga terus terjadi. Pro kontra setiap event untuk mengajukan PLT penjabat desa, apalagi nanti pilkades ya, itu juga selalu ada gesekan. Saya mencermati ini, kemudian saya melihat bahwa nampaknya perlu ada kajian. Teman-teman di PMD itu coba komunikasi dengan ASIS 1, 2, 3, kemudian BP4D untuk coba dikaji kembali. Karena saya lihat nampaknya tidak bisa dipertahankan terlalu lama untuk pemilihan kepala desa ini. Nomor satu, saya melihat dari sumber daya manusia ASN. Kalau setiap event, setiap waktu kita harus buang waktu, buang anggaran dan tenaga untuk rekan-rekan ASN ini terus menjadi penjabat desa. Saya khawatir lama-lama kalau semua menjabat, kemudian Ibu Mary pensiun juga bisa jadi penjabat juga. Ini karena sudah over limit. Semua orang ingin jadi penjabat. Dan kadang-kadang saya juga, wah ini bagaimana ini keluarga kita ini? Ada yang sudah pensiun minta jadi penjabat. Demikian laporan EDS FTV Malaka, Nusa Tenggara Timur. Oleh Tuhan yang Maha Mengetahui, sumpah ini akan diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan.